Tapi kalau belum pernah berbuat apa-apa, trust datang dari mana Bapak Ibu? Ada 14 variabel pencari kemiskinan. Ini hasil survei ini. Kenapa 1100 menang? Yang 2600 kalah. Kami memilih bupati, saya memilih bupati karena dia sudah buat. Pengalaman ini sebenarnya penting bukan saja untuk saya bisa bekerja dengan lebih baik besok, tapi pengalaman ini juga melahirkan kepercayaan orang lain terhadap saya. Kwitansinya ada, stempelnya benar, harganya benar, mejanya ada, di bukunya ada, itu namanya wajar tanpa pengecualian. Tua rompe. Mestinya belum tua, kemudian dia mau menuakan dirinya. Gitu. Tidak sabar. Jadi, sehingga saya bilang, dah, jangan main-main ya. Jadi jangan ribut-ribut. Baik-baik sah. Begitu saya. Itu kan untuk berdakwah memang setelah ya. Baik. Terima kasih. Ke kantor, Bagus, Nudin dan seluruh ibu-ibu kipas yang malam ini hadir bersama kita di sini. Kami Mikel bersama ibu yang sudah menyiapkan tempat ini untuk kita berkampanye. Bapak Ibu yang malam ini hadir, ibu-ibu kipas dari Kelurahan Pau, kemudian adik-adik saya yang muda-muda ini, selamat malam untuk kita semua. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita bisa berada di sini untuk kampanye paket Denomadur. Saya tahu hari ini ada kurang lebih 4 tim yang berjalan. Jadi saya dengan Kak Kantor di sini dan Pak Agus dan tim yang lain, kemudian ada yang di BRI, kemudian ada juga yang malam ini di Riau. Terus ada satu lagi ada 2 di BRI. Jadi kita jalan berbarengan dan kita bersyukur kepada Tuhan semua bisa berjalan dengan baik. Saya cerita ringan-ringan aja dulu. Tadi sebelum kesini saya ditelepon oleh teman saya dekan Fakultas Pertanian, Dr. Damianus Adal MSI, MA. Dia kebetulan ada di Sumba Barat. Dia menjadi tim panelis untuk debat bupati di calon-calon bupati di Sumba Barat. Saya kaget karena dia bilang, Bupati Provinsi Aceh, berkurus itah Fakultri. Entah ada siap berlantiki menurut so. Dan kami sudah dapat bocoran survei gitu ya. Sebelum ada asik ketemu pandai ya, senang-senang untuk sebelum survei. Saya juga ada survei, tapi nanti akhir bulan ini baru ada presentasi akhirnya. Tapi dari survei sebelumnya juga memang kita sudah dapat bocoran ya, dan puji Tuhan apa yang kita lihat di lapangan itu terkonfirmasi dengan hasil-hasil survei. Hasil survei ini sebenarnya satu konfirmasi tertulis terhadap satu situasi yang ada di masyarakat. Antusiasme masyarakat itu lalu kemudian terkonfirmasi dalam hasil-hasil survei. Jadi tidak ada beda jauh antara yang kita lihat di masyarakat dengan yang kemudian kita peroleh dari hasil survei. Saya berterima dia, terima kasih banyak. Hari Senin dia kesini, ada kegiatan di sini dan kami doa nanti akan duduk bersama untuk saya mendapat lebih jauh lagi hasil-hasil yang mereka sampaikan kepada saya. Itu satu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, malam ini saya menemukan satu energi baru lagi. Setiap hari itu saya selalu menemukan energi baru berkaitan dengan kampanye pilkada ini, terutama dengan ibu-ibu kipas ini. Hari Rabu kami di Narang. Di sana ada kurang lebih 200 ya, 400-an ibu-ibu, 413. Ibu-ibu semua. Cuma waktu itu saya tidak bisa hadir sampai selesai karena saya harus melanjutkan kampanye di beberapa titik, sehingga setelah saya sampaikan 1-2 hal dengan mereka, lalu kemudian saya terus ke sana. Lalu kemudian hari ini juga kipas di sini, lalu kemudian relawan muda juga menyatakan dukungan kepada Denomadur. Bagi saya sebenarnya apa yang terjadi hari ini itu juga merupakan satu bukti bahwa kerja-kerja kita kemarin itu ada hasilnya. Ya. Jadi dari hari ke hari kita bekerja dalam politik ini.
Lalu nanti tanggal 9 ini kan sebenarnya kumulasi dari kerja hari ini, kerja besok, kerja kemarinnya lagi gitu. Jadi kita tidak bisa menunggu tanggal 9 sukses, sementara kerja-kerja hari ini dan kemarin kita tidak lihat hasilnya. Malam ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan ibu-ibu kipas, kemudian adik-adik muda ini sebenarnya satu bukti bahwa kerja-kerja politik kita selama ini itu efektif dan luar biasa. Itu harus kita akui. Termasuk juga yang di Narang itu, di Narang kemarin. Kemudian saya sampai di Borik itu juga ratusan. Ya saya tidak tahu ya, karena mungkin 2015 saya tidak pernah kampanye di Borik, tapi kemarin kita kampanye di Borik dan itu jumlahnya banyak sekali. Cuma karena peraturan kita ini harus 50 orang, 50-60 dalam kemah, ya saya bilang sudah, yang di bawah pohon-pohon itu yang penting di sana juga jaga jarak saja gitu. Karena memang ya kampanye di kampung, so itu ring tetap diusung, gitu Pak. Akhirnya sudah. Kemudian hari Kamis kami ke Pulau Mules, dan di Pulau Mules juga luar biasa sekali. Dan saya bahagia sekali ketika sampai di Mules, karena 2 tahun lalu saya mengelilingi Pulau Mules bersama dengan pejabat dari Kementerian Desa. Ada 2 hal penting waktu itu yang kami bicarakan. Pertama soal listrik di Mules. Kemudian yang kedua terkait dengan pembangunan jalan setapak keliling Pulau Mules 16 kilo. Nah saya kemarin ke sana, saya melihat sudah selesai kurang lebih 6 kilo, tinggal 10 kilo lagi. Dan waktu itu saya bilang sama Kementerian Desa bahwa kita bagi tugas. Kalau tahun ini kita mau bikin jalan setapak 5 kilo, bagi 2. Kementerian Desa 2 kilo, saya 2 kilo, lalu kemudian desa 1 kilo. Dan itu sudah berjalan tuh, jalan. Kemudian yang paling mencengangkan saya adalah dan membahagiakan bahwa di sana itu sudah ada listrik tenaga surya dengan kapasitas 398 kWh, kWh namanya. Ini yang ada di Wegarit ini 250 kWh, yang di sana 398 kWh listrik. Dan itulah hasil dari bincang-bincang waktu itu dengan salah seorang pejabat dirjen dari Kementerian Desa, dan puji Tuhan 2020 ini sudah ada listrik. Dan kemudian dari listrik yang 398 kWh itu baru 48 kWh yang dipakai untuk 3 kampung, Konggang, Peji, Lemantau. Baru 48, masih 350 kWh lagi. Dan itu idle capacity namanya. Jadi ada potensi, tapi potensi itu belum dimanfaatkan. Sehingga kemarin Ibu Din, saya bincang-bincang dengan ibu-ibu di sana. Saya bilang nanti ibu-ibu kipas mungkin sekali-sekali datang ke sini, karena mereka di sana itu punya kerajinan-kerajinan rumahan itu, kerupuk ikan begitu. Kemudian kemarin saya diskusi juga dengan mantan kepala desanya untuk bagaimana kemudian ke depan kita menjadikan Mules itu sebagai tempat atau sumber satu produk tertentu, misalnya bakso ikan. Brandingnya itu harus dari Mules. Bakso ikan, kerupuk ikan, serba ikan itu dari Mules. Sudah ada listrik, lagi 350 kWh yang belum dipakai listrik di sana. Jadi itulah sebetulnya yang saya pikir-pikir tentang ibu-ibu nih. Ya, jadi kemudian orang-orang muda ini mereka, kita juga sudah menggagas apa yang disebut dengan niang digital. Niang digital. Jadi ini nanti akan menjadi salah satu agenda kerja orang-orang muda ke depan. Bagaimana di niang digital ini, di situ akan bertemu segala macam, termasuk juga pemasaran. Jadi besok orang itu kalau mau beli pisang itu harus pergi di pasar, dia tinggal pakai niang digital, ya orang kirim pisang ke rumahnya, lalu kemudian tinggal kalau harganya 10.000 tambah 100 kan begitu, 10.100 gitu. Kira-kira begitulah. Jadi kita ikuti teknologi ya. Termasuk juga produk-produk apa saja nanti kita coba menggunakan itu. Jadi bayangan saya ketika lihat ini ibu-ibu kipas dan orang-orang muda ini, otak saya ini sudah lalu berpikir bahwa ini sebuah potensi ekonomi yang sumber daya manusia yang sangat luar biasa besarnya, untuk kemudian bagaimana mengerai maju ke depan 5 tahun lagi. Itu yang kira-kira ringan-ringan sebenarnya. Kemudian tadi saya pergi ke Kilit, ada misa imam baru di sana dari anaknya Pandai Keong, dan
Di sana juga saya temukan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kita jadikan sebagai kekuatan untuk Pilkada 2020 ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, begini, di Pilkada ini memang yang diproduksi itu adalah cerita-cerita, produksi tombo produksi tombo. Deno Madur ini produksi bicara juga. Kemudian kita punya orang sebelah juga produksi bicara. Tapi ada bedanya. Kalau Deno Madur produksi cerita, produksi narasi, produksi bicara, maka kita bicara tentang hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Nah, sementara kalau orang sebelah, dia bicara untuk besok. Besok beda. Karena memang dia tidak ada di kemarin, tidak ada di hari ini. Dia bicara yang untuk besok saja. Contoh misalnya, saya hari ini bisa mengatakan bahwa Manggarai ini kalau 2016 itu jumlah penduduk miskin itu 74.000. Hari ini tinggal 69.000. Ada kurang lebih 5.000 selama 4 tahun. 1.001 tahun. Ini mungkin kecil. Mungkin kecil. Tapi kalau kita hitung bahwa setiap tahun orang Manggarai ini juga lahir 3.500, itu berarti selama 4 tahun itu 15.000. Itu artinya yang tumbuh atau yang lahir ini kemudian itu lahir dengan satu perbaikan bahwa tidak lagi masuk dalam kategori miskin. Kira-kira begitulah, kira-kira analisisnya seperti itu. Karena 69 turun tinggal 74 turun tinggal 69, 70 lupa lagi saya ini. Jadi itu ada penurunan. Itu kan kerja dari 2016. Kenapa turun? Kalau kita bicara mengenai kemiskinan, maka kemudian kita ini sebenarnya bicara tentang intervensi-intervensi program, kegiatan untuk kemudian bisa menurunkan kemiskinan. Kalau miskin itu ada 14 variabel pencari kemiskinan. Yang pertama itu berkaitan dengan rumah. Nah, kalau kita mau menurunkan angka kemiskinan, maka tidak ada pilihan juga, kita harus mengintervensi supaya rumah penduduk yang miskin ini, yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi standar, kita standarkan. Maka ada intervensi lah program perbaikan rumah tidak layak huni, yang kemudian polemik di media itu kan gitu. Saya bilang sama mereka, sudahlah, jangan kamu ajar ikan berenang lah kan gitu. Kan polemik ini perdanya sudah tidak pakai lagi, sekarang sudah diganti peraturan bupati, kemudian ini angkanya itu angka cuma sekian gitu. Tapi sudahlah, itu saya bilang biasalah. Jadi penurunan angka kemiskinan, lalu kemudian kita intervensi sampai dengan tahun sekarang kita intervensi sudah jumlahnya 13.000 lebih perbaikan rumah. Kalau ke depan kita masih berpikir tentang bagaimana upaya menurunkan angka kemiskinan, maka intervensi ini juga akan terus kita lakukan. Kan begitu ceritanya. Di kota ini juga ada, di Pau ini juga saya tahu, di Pau, di kelurahan Etaya Pahuwaso, itu ada semua di kota ini ada, di Lawir, kemudian Karot dan seterusnya sampai Carab sana. Itu ada intervensi-intervensi kita berkaitan dengan perbaikan rumah, karena itu ada hubungan dengan upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan. Artinya kita bicara tentang kemarin, bicara tentang hari ini, bicara tentang ke depan. Nah, oleh karena itu contoh saja, contoh sederhana saja. Jadi kemudian miskin ini juga berhubungan dengan yang terang ini, listrik. Saya ambil contoh sederhana macam di Mules tadi. Begitu Mules sudah masuk listrik, maka kelurahan desa Nuca Mulas itu pasti turun drastis. Kalau pendapatan dia, orang Mules itu pendapatannya tinggi-tinggi. Dia jual ini ikan saja. Dia bilang, kami kalau beli beras di sini Pak, tidak usah kasih beras kami di Mules ini. Karena dia bilang, kami jual 2 ekor ikan saja sudah dapat beras 10 kilo. Dia bilang begitu, 2 ekor saja, apalagi kalau 100 ekor di Mules. Jadi kami di sini hanya hausnya itu air saja. Nah, saya bilang begini, kalau sudah ada listrik ini, maka potensi kita besok untuk sumur bor itu menjadi lebih gampang. Karena sumur bor itu pakai listrik. Dan ada idle capacity di situ 350 kVH. Jadi untuk air ke depan saya kira juga bukan menjadi masalah. Sehingga Mules itu bisa langsung keluar dia dari kemiskinan. Kenapa? Sudah ada listrik.
Karena salah satu ukuran itu adalah listrik. Saya tanya, dari semua rumah-rumah di Konggang, Pejil, Montaur ini ada yang belum pasang listrik tidak? Di rumah-rumah sudah pasang listrik semua. Langsung naik mereka punya grade. Jadi bisa saja kita turun lagi nanti dengan mulus itu. Listrik. Manggarai sekarang ini mungkin tinggal 15 desa saja. Saya tidak hafal persis, tapi tinggal 15 desa saja yang belum terbangun jaringan listrik. Yang sudah direncanakan 2019 ini, itu kemudian nanti 2021 pasti tuntas. Misalnya saya tadi Kreo, itu desa Torongkowe, Kilit itu sudah direncanakan, tiang-tiang itu sudah ada di sana, tinggal dipasang, tinggal dikasih tanam berdiri gitu. Kemudian batu tango, ngancar, kemudian bajak itu ke bawah sampai di bawah itu sekarang sedang dipasang listrik semua. Jadi begitu listrik masuk sampai desa-desa, maka grade kita untuk kemiskinan pasti turun. Lah, itu yang saya bilang tadi, kalau Denomador ini produksi cerita, produksi narasi, narasinya kita itu lengkap. Yang kemarin, hari ini, dan besok. Tapi kalau yang sekarang, yang lain, itu dia narasinya cerita yang ke depan aja. Sementara Bapak Ibu harus yakin bahwa trust atau kepercayaan itu bukan karena omongan besok. Orang trust kepada kita itu karena hari ini dan kemarin. Itu Bre. Saya selalu ambil contoh saudara, kalau saya di kampung-kampung, kalau kita bicara berkaitan dengan kepercayaan tadi itu. Kalau ada satu orang muda, dia lalu kemudian kudu reko anak molas data one BOB. Dia harus tunjukkan bagaimana kemudian dia tunjukkan kepada mertuanya bahwa dia baik. Sehingga kemudian dia kalau pergi di kebun, pulang dari kebun mesti bawa kayu bakar. Sampai di rumah kalau mertuanya itu belum tahu bahwa dia bawa kayu bakar, dia banting-banting di dapur. Banting satu kali, mertua belum keluar dari dalam, banting lagi. Begitu mertua keluar, baru mertuanya tahu, oh dia ada bawa kayu bakar tadi. Lalu mertuanya bilang, "Uli, lahan baju situ gini macam tidak kau, ini sedikit saja ini." Padahal dia setengah mati pikul dari dalam hutan. Untuk apa ini? Ini menunjukkan trust. Dia tidak bisa meyakinkan mertuanya, "Om, aku tadi ya ke Om, aku lelo." Tidak bisa, tidak mungkin. Itu sudah secara sosial, secara psikologi begitu. Jadi kepercayaan itu kemudian ya dia pergi ke pasar atau datang ke Ruteng, pulang bawa ikan cara Sulawesi sampai di rumah terus pacarnya bilang gini, "Nana goreng ikan situ gak?" Pasti bilang, "Jangan, lapor bapak dulu, lapor om dulu dan tante dulu." Untuk apa? Supaya om dan tantanya trust sama dia, percaya sama dia bahwa ini saya punya calon mantu ini baik. Kami itu toh dari perbuatan hari ini, bukan dari omongan om aku buat tadi aku tuh. Coba Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya orang itu hanya karena omongnya? Bahkan orang yang baru datang kita curigai, asal kita tahu Denomador lengkap. Kita bikin narasi, tapi narasi kita tentang hari kemarin, hari ini, dan besok. Orang percaya terhadap apa yang kita omong ke depan, karena memang mereka lihat yang hari ini dan kemarin. Hasil survei ini Bapak Ibu. Dan sekali banyak, saya kira saya berulang-ulang. Waktu saya di kampanye di rumahnya Oce, di apa namanya? Pau Kole. Saya bilang di Pau ini, kelurahan Pau ini, Denomador waktu itu hanya dipilih hanya 1164. 1164 lawan 2600 lebih. Pertanyaannya, kenapa 1100 menang? Yang 2600 kalah? Nah, ini saya mau jelaskan ini. Jadi kalau mau supaya tidak salah lagi besok, ikut yang saya omong nih. Ya, Demanggon. Ini hasil survei ini. Seluruh Manggarai itu disurvei, laki, perempuan, orang di desa, orang di kota, pegawai negeri, pegawai swasta, agama macam-macam, kemudian umur bikin strata setiap 5 tahun itu ke atas, 17, 22, 27, 32, 37 dan seterusnya sampai dengan umur yang paling tua. Itu ditanya, kamu memilih bupati, apa pertimbangan yang pokok? Apa pertimbangan kamu pilih? Apa dasar reasoningnya kamu pilih bupati? Jawaban yang paling pertama, mereka memilih bupati karena orang itu sudah berbuat kemarin, hari ini,
dan perbuatannya kami sudah rasakan. Sama seperti pertanyaan tadi, apa ukuran kamu memilih anak mantu? Anak mantu itu sudah berbuat, bawa kayu bakar, banting dapur, bawa ikan cara, sulawesi. Itu sederhana aja tuh. Dan itu manusiawi dan psikologi politik begitu. Cuma anak mantu hidup ya. Tapi memang kalau anak mantu petantang petente, oh kita tumbun wai, tapi bawa kira ini apa bahaya? Jawabannya adalah kami memilih bupati, saya memilih bupati karena dia sudah buat. Lalu kemudian dari yang dia buat, saya sudah rasakan. Ada yang merasakan jalan raya, ada yang merasakan listrik, ada yang merasakan rumah, bantuan rumah, ada yang merasakan macam-macam orang merasakan. Mungkin juga dia merasakan tentang perlakuan saya pada saat di kantor, bahwa ketemu saya ini gampang, walaupun sudah jam 5 mau pulang kantor, tapi dia baru datang dari luar sana, coba ayo masuk. Mungkin dia merasakan itu. Beri perhatian yang ada masalah, kita selesaikan masalah tuntas. Jadi masing-masing pribadi ini dia kemudian merasakan sesuatu dari saya dan Pak Victor. Mungkin Pak Victor ini dia merasakan bahwa saya waktu nikah itu kemudian dia bapak mama saksi. Mungkin waktu Pak Victor jalan, kemarin dia di pasar sana dia rokok. Saya kan tidak merokok, Pak Victor kan merokok. Dia bilang rokok di. Mungkin. Jadi setiap perbuatan kita apa saja baik dalam kapasitas pribadi maupun dalam kapasitas tugas sebagai bupati itu kemudian orang nilai dan itu melahirkan trust. Tapi kalau belum pernah berbuat apa-apa, trust datang dari mana Bapak Ibu? Kepercayaan datang dari mana Bapak Ibu? Itu alasan yang pertama Bapak Ibu. Alasan yang kedua, kenapa dia memilih? Karena orangnya itu berpengalaman. Saya kira hampir semua kita punya pengalaman sendiri-sendiri. Ketika kita misalnya berhadapan dengan orang yang kita ragu. Contoh misalnya, kita ini, saya sendiri sajalah. Saya ke Mules kemarin, itu naik perahu. Saya tanya, saya bilang sama Pak Haji Ali, Pak Haji, saya mau ke Mules itu, tapi mesti Pak Haji sendiri yang bawa itu perahu, karena dia itu sekolah latar belakangnya pelayaran, ada sertifikatnya. Saya tidak mau pergi kalau Pak Haji bukan Pak Haji yang bawa ini perahu. Saya bilang ini mau pilkada Pak Haji, orang sewa saja orang di laut kasih 50 juta, kasih tenggelam itu perahu, selesai. Saya kasih dia satu kekhawatiran yang paling jauh, walaupun itu tidak boleh juga. Saya kasih dia kekhawatiran yang paling jauh. Akhirnya dia bilang sudah Pak Bupati saya amankan. Saya tidak percaya kalau bukan Pak Haji yang bawa itu perahu. Trust tidak ada. Karena saya tidak tahu, orang lain tidak punya pengalaman. Saya tidak kenal itu orang itu kan begitu. Pengalaman. Jadi pengalaman ini sebenarnya penting bukan saja untuk saya bisa bekerja dengan lebih baik besok, tapi pengalaman ini juga melahirkan kepercayaan orang lain terhadap saya. Ya, saya pernah satu kali usulkan kepada penyelenggara, kalau bisa di kami punya baliho itu ditulis record semua kami orang ini. Kami ini sebelum mencalon bupati dia apa sebagai apa kami ini. Tulis di situ. Kan begitu? Tulis saja yang pokok-pokoknya lah. Misalnya saya ditulis saja di situ, saya dosen 21 tahun. Ya, kemudian saya punya pendidikan doktor. Ya kan begitu. Kemudian saya pernah melakukan riset di Manggarai ini, ke kanton waktu mau mekar ini Manggarai ini minta kami jadi peneliti. Lalu kemudian kamilah yang menjadi kasih nama Manggarai Barat, Manggarai Timur. Saya juga pernah peneliti mengenai evaluasi otonomi daerah. Saya pernah penelitian juga di Manggarai tentang kompilasi hukum adat pertanahan. Jadi bikinlah catatan-catatan itu di dalam kami punya baliho ini. Supaya orang tahu, oh calon bupati kowe, kalinggo mesem. Sebagai apa yang mesem? Karena kita tidak bisa yakin besok dia sebagai apapun kalau sebagai yang sekarang kita tidak jelas apa rekornya ini orang. Itu penting pengalaman. Jadi urutan kedua, alasan atau reasoning orang memilih pemimpin itu adalah karena pengalaman. Yang ketiga Bapak Ibu, urutan yang ketiga dia memilih pemimpin di Manggarai ini, dia memilih orang punya integritas. Integritas itu satu omongnya, yang saya omong ini,
sama dengan yang saya pikir, sama dengan saya punya hati, sama dengan saya buat. Ya. Satu dalam perbuatan, satu dalam perkataan, satu dalam pikiran, dan satu dalam hatinya. Itu integritas. Jangan sampai pandai dio, tombo dio, lalu kemudian onenain dio, nanti pikiran dio. Ya, Bapak Ibu, di pilkada sekarang ini saya yakin Bapak Ibu juga menemukan cerita-cerita. Karena pilkada ini memproduksi kata-kata. Kata-kata manis, tapi dalam hatinya saya yakin tidak begitu. Otaknya lain. Dan satu ketika dia akan berbuat lain. Karena bisa kita lihat, ini kata-kata begini. Contoh misalnya begini. Dia punya kata-kata, ini nanti, kalau saya, nanti. Ya, nanti, Be. Hari ini, kalau saya nanti, maka seluruh jalan di Kabupaten Manggarai ini saya bikin baik. Perbaiki semua. Nanti. Kan begitu. Tapi tidak ada sedikit penjelasan, kira-kira memperbaiki seluruhnya itu gimana ceritanya. Kalau kami kan ada ceritanya, kemarin bagaimana, hari ini bagaimana, besok kami. Kan begitu. Contoh misalnya, di RPJMD, target kita perbaiki jalan itu kurang lebih 400 kilo. Kan begitu, 398,5 km lah. Lalu sekarang kita sudah buat berapa? Yang sisa berapa? Kenapa yang sisa belum tercapai? Kan bisa kita jelaskan. Mangga meseng, mangga leso, ada lagi besok, kan begitu. Jadi integritas itu penting. Saya tadi soal integritas ini. Saya tombo, saya pandai, satu di hati, satu di mulut yang saya bicara ini, satu di otak dan satu perbuatan. Tadi saya di Kilit. Waktu Romo John Samur ini omong. Karena ini berawal dari moto dari Imam Baru. Ya. Karena itulah maka aku menyembah Bapa, gitu kan, itu istilahnya. Lalu kemudian diterjemahkan soal Bapa dan kebapaan gitu. Lalu Romo John ini kemudian waktu sambutan dia mengatakan begini, saya omong ini mulai dari soal Bapa saja. Bapa itu kan orang tua. Lalu dia bilang begini, orang tua itu ada beberapa kategori. Jadi mga one mengeraitan tua te, tua te. Jadi tua yang masak itu kan. Jadi kalau tua T itu kan pasti muku TE, padu TE, kalau TE semua itu kan pasti nendong tuh. Jadi ada orang tua yang memang nendong. Dan semua orang pasti senang. Begitu, itu tua TE. Manga kulit itu Romo John ho. Tua apa bagus? Tua TE, tua ta'a. Maka kalau tua taat, tua rompe, mestinya belum tua, kemudian dia mau menuakan dirinya, gitu. Tidak sabar. Jadi dia sebenarnya belum saatnya menjadi orang tua, tapi dia itu dikarbit gitu loh, tua taat. Maka kalau tak ada Romo John, bo istilah mereka kita rabo, itu lu istilahku istilah Romo John, maka ten tua cengi. Itu tua tui Romo John. Tua tui itu maksudnya begini. Kita ini katanya kalau makan daging babi, terutama babi jantan, kalau seandainya tuh matuin lah itu cenginya nurun. Asa nih? Maka kalau tuan gitu deh. Jadi ya, ini akal tuh ya cengi. Hitung asang tua tui. Romo John, gua kuliah, gua teraku bagus, asih jadi tua cengiri tiota. Jadi di mana saja kita berada, itu kemudian orang itu tutup hidung semua. Karena apa? Dia itu menyebarkan aroma itu aroma yang tidak sedap. Saya pikir-pikir bisa juga aroma ini kata-katanya, perilakunya. Coba, nah itu dia. Tombol Romo John, apa tua cengi, tua tui, dari tua ta'a, tua te, tua tui, maka kalau saya naman boga. Ya tak ketulu saya batola, tua ta'i. Istilah Romo John pe. Kalau cengi ini menurut dia, ya itu ya masih bisa lagi. Tapi kalau yang satu ini dia bilang itu terlalu busuk. Kemudian yang terakhir itu ada tua ceceng namanya. Nah, tua ceceng maksudnya
dia ini sebenarnya tidak diberi peran, tapi dia itu mau tampil-tampil tuh Kak. Nah, itu dia namanya tua ceceng. Nah, kembali kepada yang saya bilang tadi itu Bapak Ibu. Jadi mereka pilih ini adalah yang punya integritas. Nah, integritas ini sebenarnya juga itu bisa nilai dari, karena harus ada perbuatan. Emitur mapan dan ya tidak bisa kita nilai integritasnya orang. Coba. Jadi ada perbuatan dulu. Kata-kata saja tidak cukup untuk menilai integritasnya orang. Hatinya kita tidak lihat, otaknya kita tidak lihat. Yang kita lihat cuma dari dua hal, kata-katanya dan perbuatannya. Jadi kalau dia punya kata-kata saja tidak cukup untuk menilai integritas. Tapi kalau dia punya kata-kata, punya perbuatan, maka dari kata dan perbuatan orang bisa menduga-duga tentang apa yang ada dalam hatinya dan dalam otaknya. Jadi urutan ketiga orang memilih pemimpin di Manggarai ini karena punya integritas. Urutan yang keempat Bapak Ibu, ya, karena dia tidak korup, jujur, bersih. Itu urutan yang keempat, jujur, korup, tidak bersih, tidak curi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, 4 hal ini itu ada di saya dan Pak Victor. Kami punya pengalaman. Kemudian yang kedua, kami sudah kerja, dan kerja itu sudah ada hasilnya dan dirasakan oleh masyarakat. Walaupun mungkin kerja itu tidak banyak sesuai dengan kemampuan keuangan, tapi sudah ada hasil kerja kami. Ya, sehingga saya selalu mengatakan di mana-mana ungkapan orang-orang tua di kampung termasuk yang di Kenggu itu, neka ledong atau polita, nanang atau toita. Lalu kemudian bahasa ini diteruskan dengan kita lanjutkan, gitu Pe. Nekel dong atau polita, nanang atau toita, sama dengan bahasa survei. Nah, baru ada yang urutan-urutan ke bawah karena suku, kemudian karena agama, karena pilihan partai politik. Tapi yang paling atas 4 urutan teratas itu sudah berbuat, punya pengalaman, integritas, dan yang keempat itu adalah tidak korup. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di mana-mana saya mengatakan bahwa itulah orang Manggarai ini, rakyat Manggarai ini sudah cerdas dalam kaitan memilih. 1 bulan terakhir ini adalah merupakan waktu yang sebenarnya juga tidak akan terlalu banyak berubah tentang pilihan orang. Orang itu sudah punya pilihan. Bahkan ada yang pilihan 6 bulan sebelumnya sudah ada pilihan dan tidak berubah. Menurut hasil survei, orang Manggarai ini 65% pemilih kuat. Kalau sudah pilih A sudah itu. Kan begitu. Kemudian dalam perjalanan itu nanti ada perubahan yang katakan saja 35. Nah, yang kita mau garapin sebenarnya 35% itu yang masih bisa kita rubah. Nah, itulah Bapak Ibu, kembali kepada soal bahwa di pilkada ini sebenarnya kita memproduksi narasi-narasi, memproduksi cerita-cerita. Bedanya adalah bahwa Denomadut memproduksi cerita dan narasi, cerita tentang hari kemarin, hari ini, dan esok. Ya. Sedangkan yang lain dia berbicara tentang hari esok. Bagaimana kita yakin dengan hari esok sementara hari ini kita tidak pernah tahu apa yang dia buat. Hari kemarin juga apa yang dia buat kita tidak pernah tahu. Ya. Sulit juga dia mau beritahu kita dan memang dia belum membuat apa-apa. Kan begitu. Jadi itu yang saya kira narasi tentang cerita. Jadi kita unggul lah dalam kaitan dengan narasi-narasi tentang atau produk-produk cerita ini. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, di pilkada ini itu juga tadi disampaikan oleh Ibu Ida. Itu juga produk cerita. Janji kasih ini, kasih itu, kasih babi, kasih uang, kasih modal, segala macam. Ya karena sekarang ada isu secara nasional dalam rangka pemulihan ekonomi pasca corona. Lalu kemudian kementerian-kementerian di Jakarta sekarang itu juga banyak sekali beri bantuan-bantuan kepada masyarakat di seluruh kabupaten di Indonesia ini. Lalu kemudian itu dimanfaatkan. Dibikin narasinya bahwa itu nanti seolah-olah gitu. Tapi saya pikir rakyat juga sudah tahu tentang ini. Lalu kemudian yang lain juga Bapak Ibu, ya di pilkada ini juga mereka memproduksi atau menurut data Manggarai ya rojo atau dedek gambar, dedek foto, dan itu masih sampai sekarang. Saya satu ketika pergi kampanye di Satarmese, di rumahnya Pak Agus ini, di rumah mamanya Pak Beni Harman di Nunur.
Nah kita ke sana itu kan pagi hari, jam 8 itu kan belum datang. Jam 8 itu kursi banyak, tapi kami belum sampai. Kami sampai itu jam 11 lewat lah. Lalu kemudian mereka bikin foto itu kursi-kursi itu, foto kursi. Lalu kasih naik di Facebook. Lalu kemudian di bawah bikin narasi begini, Deno Camelus pergi kampanye di Nunur, tapi tidak ada orang yang terima dia. Oleh karena itu, dengan sangat menyesal, dia akhirnya kembali dengan kecewa. Begitu tuh. Lalu kemudian pertanyaannya, di manakah peranan Kakak Agus? Mau dikopi? Sementara si Liho, kita tanya ibu-ibu di belakang. Beliau ini kan biasa pergi cek di belakang. Berapa orang tadi yang itu piring tadi berapa banyak? Ada 200. Yang dalam kemah sekitar berapa? 60. Terus yang di luar tuh banyak begitu. Jadi 200 itu piring makan. Tapi dibuat yang tadi saya bilang produk atau apa namanya Rojo P, DDK foto siobo. Itu memang untuk mempengaruhi persepsi sehingga nanti orang baca, oleh itu mata nanti bakar hosili apa we. Sementara aku di mana-mana orang masih terima saya ini, saya juga tidak bisa tolak. Saya sudah bilang saya ini bupati libur. Ya tuh mati tuh ngancin tetap juga bupati kita lami. Gitu tuh sebelah itu macam kalau kita bom te bupati kita kalau gue libur ho. Gitu. Iyalah. Iya. Di mana-mana terima. Bangkat sili nunur tuh bakal mata tiba kuah. Itulah Rojo Dede gambar dan banyak lagi gambar-gambar lain yang mereka naikkan di Facebook itu. Ya. Apa akun palsu dan segala macam saya tidak ngerti, tapi yang jelas itulah produk-produk itu. Lalu kemudian yang lain lagi, ya produk itu adalah produk video. Yang tadi lagu Mars Kipas ini, kami ini menyanyi di Pagal Mars Kipas yang tadi seperti kita omong tuh, yang kita nyanyi itu. 1 minggu kemudian keluar di Facebook, kami ini goyang, waktu itu angkat 2 periode itu, kemudian goyang kiri kanan kami ini, terus mulut juga buka sesuai dengan kata-kata lagunya. Lalu kemudian 1 minggu kemudian, itu lagu itu sudah berubah. Kami punya mulut kan buka sesuai dengan kata-kata lagu. Mari lanjutkan begitu. Mulutnya begitu, tapi kata-kata luarnya lain, dukung lagi sebelah. Warko wata betito ita atas. Istilah di Palores gabung betito ita, mana dokter tuh ita, mana tambah kokol tuh ita. Tapi perilakunya kayak orang gila itu. Gitu. Jadi itulah produk-produk video. Banyak sekali yang di produk-produk sekarang ini sebenarnya dalam rangka untuk mempengaruhi persepsi pemilih. Tapi saya yakin bahwa pemilih ini sudah cerdas. Mereka tidak mungkin lagi tertipu dengan cara-cara begitu. Jadi sekarang ini ada narasi-narasi yang memang sengaja dibuat untuk kemudian mempengaruhi pemilih dan kemudian bisa tanggal 9 nanti diharapkan bisa mereka memperoleh sesuatu dengan cara-cara seperti. Tapi saya kira itu saya yakin rakyat Manggarai ini sudah punya pengalaman pilpres, pileg, pilgub, kemudian pilih bupati sudah mau yang keempat sudah ini. Mereka sudah tahu, punya pengalaman seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentu saja kita membangun Manggarai ini. Kalau ada istilahnya Pak Agus ini kan begini, dia tanya di Mulas, kamu ini bikin rumah dulu atau buat gambar dulu? Lebih dulu gambar atau lebih dulu buat rumah? Mereka bilang lebih dulu gambar dulu. Sehingga tergantung kalau gambar rumahnya itu ukurannya 12 kali 20, kamarnya berapa tergantung. Kalau duitnya cukup, ya bisa satu kaligus kita bangun. Tapi kalau tidak, ya kita bertahap. Bangun fondasinya dulu, kemudian dindingnya dulu, atapnya dulu, baru dicat dan seterusnya. Bisa saja rumah yang 20 kali 12 itu selesainya dalam tempo 5 tahun. Bisa. Seperti itulah kita membangun Manggarai ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini sedikit bernostalgia ini saya nih. Jadi mohon maaf ke kanton. Saya ini sebelum pulang ke sini, saya ini peneliti. Di Undana itu ada namanya peer group. Peer group itu adalah kumpulan dari dokter-dokter dari semua disiplin ilmu. Dokter ilmu politik, ilmu antropologi, ilmu lingkungan, ilmu macam-macam. Seluruh disiplin ilmu hukum di situ semua. Peer group. Nah, peer group ini biasanya itu kemudian dipakai oleh Pemda untuk kemudian melakukan penelitian dan bayar. Termasuk waktu itu kami dibayar oleh ke kanton nih 180 juta, 80 juta kakek, 80 juta kami dibayar untuk meneliti Manggarai ini, mekar.
Dari peer group itu. Jadi ada yang dari lingkungan, waktu itu Dr. Arjana, dia orang lingkungan hidup. Jadi kami meneliti. Ada beberapa penelitian yang saya lakukan di Manggarai, ya. Penelitian pertama itu seingat itu penelitian tentang pemekaran. Itu waktu itu Kak Anton yang bayar kami, begitu. Jadi sampai selesai penelitian akhirnya mekarlah Manggarai jadi 3, gitu. Kemudian penelitian yang kedua itu saya penelitian tentang kompilasi hukum adat pertahanan di Kabupaten Manggarai. Bukunya masih ada. Itu saya dibayar 180 juta oleh Bapeda waktu itu. Kemudian penelitian yang saya sebut yang penting aja. Yang ketiga itu adalah bahwa bersama dengan Asikoa ya Kakak Agus Hoga. Agus Bebok we. Nah, Kakak Agus Bebok ini itu dia di Litbangda di provinsi. Waktu itu kepala Litbangnya itu adalah Kakak Emil Limbo. Begitu. Lalu peer group dari Undana itu dipakai untuk mengevaluasi otonomi daerah seluruh Nusa Tenggara Timur, termasuk Manggarai ini. Saya ada di dalam waktu itu. Kita dibayar. Lalu kemudian penelitian saya yang paling spektakuler itu adalah penelitian tentang perencanaan penganggaran di 3 provinsi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, itu dibayar oleh Jerman. Kemudian hasilnya ditulis dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bersama teman-teman dari Bappenas dan beberapa universitas di Indonesia yang dipilih oleh Bappenas tentang planning dan budgeting istilahnya waktu itu. 4 penelitian ini, Bapak Ibu, dari 4 penelitian yang kami lakukan, saya menemukan ada beberapa benang merah. Mohon maaf Kak Anton, benang merah yang kemudian menjadi dasar bagi saya untuk kemudian bagaimana mendesain ulang. Kak Anton bilang tadi bahwa memang pada zamannya soal regulasi sudah melakukan dulu namanya GBHN, bahkan di tingkat daerah itu macam-macam, ada Poldas, ada Renstra namanya, sekarang baru namanya RPJMD, dulunya Pola Dasar Pembangunan, dan saya ada di dalam penyusunan Pola Dasar Pembangunan NTT, begitu. Dari peer group tadi ada beberapa benang merah yang saya dapatkan dari penelitian-penelitian seperti itu. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama itu adalah bahwa memang ada perencanaan dalam kaitan pembangunan, tetapi desainnya itu tidak terlalu bagus, ya, tidak terlalu bagus. Jadi kurang memenuhi kaidah-kaidah standar dalam kaidah menyusun sebuah planning. Sehingga waktu saya datang pertama saya bilang kita harus gambar dulu tentang Manggarai ini mau maju seperti apa. Dia berubah dan maju bagaimana harus digambar dulu. Ekonominya bagaimana, kemudian infrastrukturnya seperti apa, sumber daya manusianya bagaimana, tata kelola pemerintahnya seperti apa, itu harus dibikin desain dulu. Desain 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah waktu itu saya pulang di sini, kebetulan di Bapeda itu ada Dr. Fransa Lesman. Sehingga saya bilang waktu itu sama teman-teman, sudahlah tidak usah lagi pakai perguruan tinggi untuk membuat dokumen perencanaan, kita bisa buat sendiri. Saya punya pengalaman penelitian tentang ini. Jadilah kita punya dokumen perencanaan. Jadi dasar pertama kita membangun Manggarai, terutama pada zaman saya ini adalah bagaimana saya harus mendesain ulang kembali berkaitan dengan perencanaan itu. Yang kedua Bapak Ibu, ini hasil penelitian. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Dulu itu APBD itu ada belanja untuk rutin, ada belanja untuk pembangunan. Lalu kemudian sekarang namanya belanja langsung, belanja tidak langsung. Terakhir ini ada namanya belanja operasional lagi. Lalu kemudian dari uang-uang ini sepertinya postur APBD ini lebih banyak untuk pemerintahnya, rutinnya daripada untuk pembangunan. Kita balikkan ini, harus didesain ulang karena uang ini sedikit. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jujur saja mohon maaf Kak Anton, dari hasil penelitian kami Manggarai waktu itu pembangunannya tidak merata, tidak adil. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi itu yang kami temukan. Contoh misalnya Lelak itu Lelak itu baru terbuka dari isolasi sejak kita mendesain ulang perencanaannya. Kemudian Cibal itu dia berubah setelah kita desain ulang perencanaannya. Jalan aspal saja di Cibal itu dari jalan kita ke kantor camat, yang sekarang kantor camat tuh tidak sampai di kantor camat juga, lewat puskesmas sedikit, terus ke Waikebong tidak sampai di Waikebong juga, lalu kemudian ke gereja tidak sampai di gereja juga. Lalu kemudian dari Gorong-Gorong menuju ke Tower Telkom, itu juga karena ada Tower Telkom di situ. Itu saja. Selain itu tidak ada. Jangan itu jalan Ruteng Reo, itu dulu jalan provinsi yang kemudian kami usahakan jadi jalan nasional. Bagaimana mungkin?
Sementara waktu itu saya pergi di satu tempat, satu kecamatan, saya tidak perlu sebut namanya, waktu penelitian, itu panjang jalannya bisa sampai 100 kilo lebih. Lalu kemudian kita menemukan bahwa pembangunan Manggarai ini tidak merata dan tidak adil. Itulah sebabnya kemudian kita desain ulang. Desain ulang apa? Pertama, membangun Manggarai itu bikin gambar dulu. Kita rencanakan dulu dengan baik. Dan ada kaidah-kaidah perencanaannya. Dan kita punya pengetahuan tentang itu. Yang kedua, kita bangun Manggarai ini, atur kembali uang sedikit nih. Lebih banyak untuk belanja rakyatnya daripada untuk belanja pemerintahnya. Lalu yang ketiga, harus adil dan merata. Kita harus melihat Manggarai ini sebagai sebuah satu kesatuan, tanpa kita berpikir tentang suku, agama, dan segala macam. Kalau hari ini misalnya ada kecurigaan, misalnya, Pak Kamelus ini tidak bangun di sini, ini gara-gara kan tidak pilih dia ini. Kalau ada kecurigaan seperti itu warisan masa lalu, di mana kita ini memang membangun Manggarai ini tidak merata. Seolah-olah kalau bawa ke situ pembangunan karena orang dalam. Emang atau nenek teota, emang atau nenek gak memperhatikan. Itu memang warisan budaya lama, di mana itu kemudian belum terselesaikan dalam pikiran rakyat Manggarai. Termasuk saya misalnya pergi di Satarmese Barat. Satarmese Barat. Saya ukur kok, jalan dari Borik menuju ke Dintor itu 12 kilo. Dari Dintor menuju ke Narang itu kurang lebih 20 kilo, jadi 32 kilo. Dari 32 kilo ini, itu yang buruk itu kurang lebih sekitar 10 kilo lah. 10 kilo sampai 15 kilo, itu yang buruk. Yang 17 kilonya baik. Sementara panjang jalan di Satarmese Barat itu 152 kilo. Dan 105, yang buruk itu yang jalan dari Narang menuju ke Borik itu, dan sekarang ada perbaikan. Itu saja yang buruk. Kalau perbaiki tahun ini 2 kilo atau 3 kilo, maka akan berkurang yang buruknya. Karena kita ada perbaikan dari Dintor menuju ke Borik, begitu. Tetapi mereka curiga, wah ini Pak Kamelus ini tidak perbaiki di jalan, karena dulu kita tidak pilih dia. Saya jelaskan kepada mereka bahwa tidak. Sama sekali saya membangun Manggarai ini tidak ada pikiran suku, agama, ras, asal usul, tidak ada. Ya, saya membangun Manggarai ini adil dan merata. Dan saya bilang mereka, kamu punya jalan di sini ini 152 kilo. Yang Borik ini sampai di Dintor ini itu hanya 32 kilo. Dan yang baik itu kurang lebih 17. Yang rusaknya 15 kilo. Dan saya harus mengakui ini. Memang yang kemudian mestinya kemarin kita perbaiki lebih banyak lagi, tapi karena corona itu. Tapi yang ke dalamnya saya bilang, yang dari ke Sataruguk itu ke atas, Satarlujo, Satarlenda, itu jalan bagus-bagus semua. Kemudian kita dari Benteng keluar di kantor camat itu bagus. Kemudian naik Giringgong itu kan sampai Lancang bagus. Naik di Lilit itu ke atas bagus-bagus itu jalan. Jadi ke depan Bapak Ibu, semangat ini tetap menjadi dasar kita membangun Manggarai. Manggarai yang maju, Manggarai yang adil, makmur, sejahtera, lalu kemudian merata. Itu pasti. Kemudian postur APBD kita harus jaga tetap lebih banyak untuk masyarakat daripada untuk pemerintahnya. Kemudian yang berikut, tata kelola keuangan ini harus saya pertahankan. Mohon maaf Kak Anton, mungkin karena memang waktu itu agak lain sistemnya, tapi karena zaman sekarang ini kita salah sedikit. Kita kelola uang ini sedikit aja itu masuk bui kita. Ya, oleh karena itu saya ingatkan seluruh staf saya, mulai dari kepala dinas sampai dengan seluruh staf yang paling kecil, hati-hati mengelola uang. Saya tidak bisa melindungi Anda. Yang bisa melindungi Anda satu saja, aturan. Pegang aturan. Begitu aturan Anda pegang, maka saya kira kita akan selamat semua. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, saya jadi bupati tahun 2016. Dan target saya paling lama 2 tahun setelah saya jadi bupati, laporan keuangan Manggarai ini harus BTP kan. Harus wajar tanpa pengecualikan, itu opini BPK-nya. Karena sebelumnya pernah kami disclaimer. Disclaimer itu begini Bapak Ibu. Jadi kalau laporan keuangan ini kan yang diperiksa BPK itu apa yang kita tulis dalam buku. Tulis di buku, ini namanya Mebeler. Kita tulis Mebeler. Lalu kemudian ditanya BPK, Mebeler itu yang mana? Dia tunjukin ini Pak. Terus BPK bilang, loh ini bukan Mebeler, ini meja. Tunjuk lagi mana? Ini. BPK bilang, itu bukan Mebeler, itu namanya kursi. Yang benar yang mana? Kursi, meja, atau Mebeler? Ketika kita tidak bisa menjelaskan disclaimer ini, dia tidak bisa menilai yang kita tulis dan yang kita tunjuk. Itu namanya disclaimer. Kemudian kita wajar tanpa pengecualian. Wajar dengan pengecualian. Kita tulis di buku ini
meja. Dia tanya, mana mejanya? Ini mejanya. Di buku ada. Lalu kemudian mana buktinya? Kutansi, lupa Pak. Kau beli kapan ini meja? Ini yang lupa. Kutansinya yang mana? Tidak ada. Wajar ditulis di buku meja, ada meja, kecuali tidak ada kutansi, tidak ada bukti. Itu namanya wajar dengan pengecualian. Lalu kemudian wajar tanpa pengecualian. Tulis di buku meja. Ditanya BPK, mana mejanya? Ini mejanya. Mana buktinya? Ini buktinya. Beli di mana? Beli di Mebler, katakan saja di mana? Dia pergi tanya, ini saudara punya stempel? Harga meja ini benar 5 juta? Atau 1 juta? Benar? Tanggal sekian ada jual meja di sini, betul? Kutansinya ada, stempelnya benar, harganya benar, mejanya ada, di bukunya ada. Itu namanya wajar tanpa pengecualian. Seluruh laporan keuangan Manggarai itu seperti itu. Jadi tidak ada 1 sen pun uang yang tercecer. Bapak Ibu, mau korupsi dari mana? Jangan ngomong juta, ngomong 10 juta, 20 juta, sen. Karena bunga-bunga uang itu sen. Kita taruh uang di bank itu kan ada bunga sen di belakangnya. Sen saja tidak ada yang tercecer. 2 tahun target saya. 2017 diperiksa 2018, itu wajar tanpa pengecualian. Karena itu Bapak Ibu, Menteri kasih kita doi lagi 39 miliar. Nah sekarang mereka bilang lagi mengenai tenaga-tenaga honor apa tenaga. Saya bilang saya punya tenaga kontrak ini gajinya sudah lebih UMR. UMR di NTT ini 1,9, saya punya sudah 2 juta lebih. Apalagi yang mau diceritakan sama orang kamu ke depan? Kami sudah lebih UMR kok. Cari duit dulu, kan begitu. Jadi dikasih 39 miliar. 2019 diperiksa 2020, wajar tanpa pengecualian lagi. Saya belum tahu besok dapat duit berapa lagi kita. Sehingga kalau dapat duit lagi ya kita bagi lagi, tambah lagi guru komite, tenaga perawat dan seterusnya. Bukannya kita curi uang yang ada, kita cari duit supaya duit datang. Karena sentral dari seluruh tata kelola pemerintah itu di duit. Ya, tadi Kakak Anton bilang banyak bupati ditangkap, itu kenapa? Ya itu tadi, gajinya cuma segitu, tapi gaya hidupnya itu aduhai, kan begitu toh? Dari uangnya cuma segitu, tapi sudah punya macam-macam, ada apartemen, ada villa di mana-mana. Wah itu masuk gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya kira ini kira-kira beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Dan pesan saya terakhir begini, selama pilkada ini banyak produksi narasi yang bohong, banyak produksi foto yang bohong, banyak produksi video yang bohong, dan itu akan terus berseliweran selama 1 bulan ini. Ya, oleh karena itu tugas Kipas dan tugas dari adik-adik saya yang muda ini, bagaimana kemudian kita meyakinkan bahwa ini bohong nih, ini omong kosong nih, ini omong kosong, ini yang benar, dan seterusnya, kan begitu. Dari tugas-tugas kita juga seperti itu, membantu sesama untuk kemudian sesama ini jangan sampai tersesat. Tersesat karena apa? Ada narasi bohong, ada foto bohong, ada chatting bohong dan segala macam. Walaupun sekarang Bapak Ibu saya punya tim IT yang cukup, ini tim IT nih, yang sekarang foto-foto ini. Mereka ini semua ini sudah canggih. Saya itu sudah yang namanya Blasus Beben itu tidak ada manusia Blasus Beben di Manggarai, itu akun palsu. Dan yang dipakai akun itu 20 orang. Dan saya sudah tahu hari ini, misalnya malam ini, yang pakai akun Blasus Beben itu siapa? Saya tahu. Di mana dia berada sekarang saya tahu. Saya sekarang lagi screenshot semua dan tunggu saja waktu saya akan lapor di polisi. Gampang itu sekarang. Yang 20 orang, dia chatting di mana? Dia tidak pakai HP, dia pakai komputer. Karena pakai komputer dia tidak bisa. Kita tahu, oh ini nama ini ada di sini, dia sekarang dia lagi chatting ini, nanti besok dia keluar di chattingan ini, oh berarti dia yang buat ini. Saya sudah hafal namanya, siapa-siapa itu saya sudah tahu. Ya, jadi kami punya IT sekarang itu canggih, luar biasa hebat. Jadi saya minta supaya berhenti pakai akun palsu. Kalau mau tidak masuk bui, itu kan kami akan saya akan kejar terus, begitu ya. Di samping kampanye keliling-keliling ini, itu juga saya kejar. Gitu. Sehingga demikian produksi-produksi narasi chattingan yang menghina, memfitnah dan seterusnya. Kalau saya sih Bapak Ibu, saya tidak punya Facebook saya. Dan saya ingat pesan dari Sipri itu ada di orang dari Todo, anak muda dari Todo yang cerdas luar biasa. Apa dia mengatakan? Kalau Anda dikritik, berarti kan Anda kerja. Ya, kita dikritik karena kita kerja. Kalau tidak dikritik, berarti tidak kerja. Tidur saja. Dan hasil dari sebuah tidur adalah mimpi. Dan mimpi itu adalah sebenarnya adalah omong kosong. Ya kan begitu. Itu satu. Yang kedua, dipuji tidak jadi Tuhan,
dihina tidak jadi hamba. Saya bilang benar, temburau tasibri. Kalau saya bilang saya penyembah, Pak dulu ajar saya begini, Nana, kau itu tidak akan hancur seperti garam. Ya, ditaruh di air kau hancur, kau tetap denokamelus. Sehingga saya bilang benar juga ini katanya Sipri ini. Dipuji pun tidak menjadi raja, dihina tidak menjadi mending. Begitu, tetap denokamelus dan Victor Madur. Tetap juga Agus Kabur, tetap Nudin, tetap Kakan Pembagur. Ya, dihina pun tidak jadi mendi, kemudian dipuji tidak jadi raja, tetap kita. Dan itu saja prinsipnya, sehingga saya bilang biar aja hina terus, itu tidak ada masalah. Mudah-mudahan bosan mereka menghina kita besok karena kita tidak jawab tuh. Bohong gak tuh hadang-hadang kah? Waktu saya kampanye di mana dihadang di mana-mana, terakhir tidak ada hadangan lagi. Saya bilang mungkin Mael kalau sudah hadang aku. Karena mereka hadangan saya bilang sadar. Saya bilang saya ini pejabat negara. Pejabat negara. Personifikasi negara itu ada di bupati. Bapak Ibu tidak lihat negara, ada di bupati, ada di presiden, ada di gubernur, ada di aparatur. Jadi oleh karena itu begitu sentuh pejabat negara, hukumannya berat. Sehingga saya bilang dah, jangan main-mainnya, jadi jangan ribut-ribut. Baik-baik sah. Begitu saya. Itu kan untuk mudah aku memang setelah salah ya. Terima kasih.